Ya. Nah, jadi sekarang kita agendakan bagaimana pertama menghilangkan penyakit takut. Ya, itu pertama. Ya. Dan yang kedua, memang kita tidak boleh gerusa-gerusu. Ya. Sebaiknya nanti ada konektivitas dengan bapak-bapak TNI. Ya. Seperti sekarang ini, tumpuan kita memang hanya pada TNI. Ya. Kepada polisi, ya lumayanlah. Ya. Ketua MPR, Profesor Dr. Amin Rais adalah penipu. Ini ke-52 kalinya saya bicara. Dugaan saya dengan menggunakan nama dan istilah apapun, upaya penggulingan terhadap pemerintahan yang sah tidak akan pernah berhasil. Apalagi mayoritas rakyat di negeri ini dengan dukungan aparat TNI dan Polri tidak akan pernah rela negeri ini diacak-acak oleh pihak-pihak tertentu yang diduga memiliki rasa dendam dan sakit hati kepada pemerintahan yang sah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, dalam forum diskusi di acara peringatan Hari Ulang Tahun ke-26 Mega Bintang tahun 2023 di Gedung Umat Islam Surakarta, Jalan Kartopuran nomor 241A, Jayengan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta yang bertema Rakyat Bertanya Kapan People Power pada hari Minggu 11 Juni 2023, Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais kembali menyerukan aksi People Power untuk memaksa Presiden Jokowi lengser dari istana. Di tengah seruan bernada provokatif tersebut, Mbah Amin tidak hanya sekedar melecehkan seorang kepala negara, tetapi juga melakukan propaganda, agitasi, dan provokasi untuk menghasut umat Islam agar bersama-sama melakukan aksi People Power. Meski demikian, Mbah Amin juga berpesan agar aksi People Power tidak perlu dilakukan dengan tergesa-gesa, tetapi perlu juga melibatkan TNI. Kalau DPR, DPD, MPR sudah ndelosor, ya, sudah tidak mau angkat kepala lagi, betul-betul mengkhianati rakyat yang telah memilihnya. Kemudian saudara kita Joko Widodo, ya, ini orang Solo yang mula-mula seperti memberikan harapan, ya, tapi lama-lama menjadi makin mendung, makin gelap, dan mungkin memang perlu dilengserkan. Ya. Ini presiden yang ke-7 ini, ya, itu memang sudah melakukan banyak sekali langkah-langkah yang menghancurkan masa depan bangsa dan negara Indonesia. Saya akan mengulang yang telah disampaikan tadi, pembicara-pembicara yang memang sesuai dengan keahliannya. Nah, sekarang terpulang kepada kita. Menurut saya, umat Islam Indonesia itu sedikit banyak agak lupa bahwa perintah jihad fisabilillah itu jelas sekali. Ya. Jadi kita perlu gandengkan bahwa hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah itu tetap itu sudah baku, ya. Tapi untuk berjuang ini kita mengajak bangsa Indonesia khususnya umat Islam itu dengan hayya 'alal jihad, ya. Kalau jihad sudah menembus hati kita, maka kita insya Allah dengan enteng, ya, tidak takut mati, tidak takut bui, sudah enteng sekali, ya. Yang kita hadapi ini kan kecil, ya. Jadi saudaraku, tidak ada sedikit pun alasan untuk meledakkan People Power, ya. Ini saya punya buku, ya, Jokowi People Power, ya. Jadi kalau mereka menang dengan People Power, mengapa kita tidak boleh, ya? Jadi People itu syah menurut Undang-Undang Dasar, menurut demokrasi, menurut konstitusi kita, ya. Nah, jadi sekarang kita agendakan bagaimana pertama menghilangkan penyakit takut, ya, itu pertama, ya.
Dan yang kedua, memang kita tidak boleh gerusa-gerusu. Ya. Sebaiknya nanti ada konektivitas dengan bapak-bapak TNI. Ya. Seperti sekarang ini, tumpuan kita memang hanya pada TNI. Ya. Kepada polisi, ya lumayanlah, ya, tapi mungkin tidak sepenuhnya. Ya. Jadi para teman polisi, para intel yang di sini, laporkan ke Pak Jokowi di Kartopuran. Kita sudah bersepakat, insya Allah akan menggelar People Power. Ya. Yang kita gelar nanti People Power yang tidak usah meneteskan darah. Jadi nggak usah bakar-bakar ban, nggak usah lempari gedung pemerintah, ya. Tapi semua turun, ya. Kemudian minta, please Mr. Jokowi, step down, stand down. You are not functioning as a good president. Ya. Ketua MPR Profesor Dr. Amin Rais adalah penipu. Ini ke-52 kalinya saya bicara di muka umum. Tak tunggu nih, bener gak ini? Yang menentukan benar tidaknya pengadilan. Saya tunggu, berani tidak membawa saya ke pengadilan? Sampai hari ini tidak berani. Mengapa saya berani mengatakan demikian? Dua bulan sebelum saya dipilih menjadi presiden, Amin Rais ditemani oleh Fuad Bawazir dan Al-Hilal Hamdi naik helikopter ke pesantren Buntet Astana Japura di Cirebon. Di sana berkumpul 60 orang kiai besar-besar didatangkan oleh Amin Rais, dan dia meminta kepada para ulama itu melalui kata-kata kepada Kiai Abdullah Abbas, pengasuh pondok pesantren tersebut, Kiai, kira-kira lo ya, Mbok Gus Dur itu disuruh jadi calon presiden. Kiainya jawab, nanti dalam 2 bulan sampean lengserkan. Lalu dia katakan, wallahi tidak akan mungkin itu terjadi. Panjang lebar, ya memang enggak 2 bulan, 20 bulan kemudian. Nah, artinya apa? Dia melanggar sumpahnya sendiri, janjinya sendiri. Lah orang melanggar sumpah atau janji itu kan penipu toh? Itu. Mbah Amin, sampeyan lupa atau memang pura-pura lupa dengan peristiwa tragis ketika Gus Dur, sang guru bangsa yang juga seorang presiden, sampeyan lengserkan secara paksa melalui sidang istimewa MPR pada hari Senin 23 Juli 2001. Nah, ulah jahat sampeyan pun berhasil dibongkar oleh Profesor Mahfud MD yang saat itu masih menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK. Saat menjadi narasumber utama dalam acara sejarah pelengseran Gus Dur yang diselenggarakan oleh The Wahid Institute pada hari Jumat 4 Januari 2013 di gedung The Wahid Institute Jakarta, kelicikan sampeyan untuk mendongkel kursi seorang kepala negara yang justru sampeyan sendiri yang mencalonkannya, sampeyan pula yang diduga kuat ikut menjadi dalang di balik pemakzulan Gus Dur. Secara tegas, Profesor Mahfud MD menyatakan bahwa baik masalah secara hukum pidana maupun hukum tata negara tidak ada masalah sama sekali. Pemakzulan itu semata-mata hanya persoalan politik dan tidak ada persoalan hukumnya. Berdasarkan kronologi yang diungkapkan oleh Profesor Mahfud, pada saat kasus Bulog Gate mencuat saat itu dan berakhir di meja persidangan, Gus Dur tidak terbukti terkait dengan persoalan tersebut. Bahkan dari pihak Jaksa Agung dan Kepolisian sendiri sudah menyatakan Gus Dur tidak terkait dengan kasus Bulog Gate.
Selain itu, kata Profesor Mahfud MD, kasus Brunei Gate juga sama, sudah dinyatakan selesai secara hukum. Menurutnya, persoalan ini tidak ada kasus hukumnya karena uang tidak diminta oleh negara kepada negara lain dan bukan diberikan oleh negara lain kepada negara Indonesia. Selain persoalan pidana, Profesor Mahfud MD juga mengungkapkan persoalan hukum tata negara yang dialami Gus Dur saat proses pelengseran atau dicopotnya dari kursi presiden. Menurutnya, proses penyelesaian dalam hukum tata negara tidak berjalan begitu baik sebab hubungan presiden dengan DPR sudah lama panas sejak presiden memberhentikan menteri-menteri yang berasal dari partai politik. Dengan kewenangannya, DPR setelah menjalani berbagai macam proses akhirnya mengeluarkan memorandum 1 kepada Presiden Gus Dur karena patut diduga telah terlibat dalam kasus Bulog Gate dan Brunei Gate. Namun Profesor Mahfud menilai secara hukum tata negara memorandum yang dikeluarkan tersebut salah karena seorang presiden seandainya diberi memorandum kalau dia benar-benar telah melanggar haluan negara. Mengapa memorandum tetap dijatuhkan padahal isinya presiden patut diduga telah melanggar haluan negara? Menurut Profesor Mahfud, karena sejak awal hubungan Gus Dur dengan DPR sudah panas, makanya tetap dijatuhkan memorandum tersebut. Pada kesempatan yang sama, Gus Dur juga memecat Kapolri tanpa persetujuan DPR karena pada saat itu situasinya mendesak. Kemudian hal tersebut, kata Profesor Mahfud, dinilai oleh MPR salah karena tanpa persetujuan DPR. Dengan kejadian tersebut, MPR menggelar sidang istimewa karena presiden telah melanggar haluan negara. Jadi bukan karena kasus Bulog Gate dan Brunei Gate lagi. Walhasil, Gus Dur tentu melawan dengan peristiwa tersebut. Oleh karena itu, walaupun MPR telah mengundang presiden untuk menghadiri sidang istimewa, tetapi Gus Dur tidak datang. Kemudian Gus Dur justru pada kesempatan tersebut mengeluarkan maklumat yang isinya membubarkan MPR dan DPR. Kemudian dengan maklumat yang dikeluarkan presiden tersebut, MPR meminta fatwa kepada Mahkamah Agung bahwa apakah membubarkan MPR dan DPR seperti itu tidak melanggar konstitusi. Dan dijawab melanggar konstitusi sehingga pada sidang besoknya semula dari kasus Bulog Gate dan Brunei Gate pindah ke kasus Kapolri bergeser kembali ke pembubaran MPR dan DPR. Nah, loh. Satu lagi yang ingin saya tunjukkan ya Mbah Amin. Kok sampean gak malu-malu untuk memamerkan buku berjudul Jokowi People Power hanya terdorong oleh syahwat politik kebencianmu yang menggebu-gebu? Apa sampean memang sudah malas untuk membaca berita dari media mainstream yang kredibel dan lebih suka mengoleksi berita-berita hoax dari media yang tidak jelas sumbernya? Lantas sampean jadikan sebagai rujukan untuk menyebarkan tuduhan dan fitnah kepada Presiden Jokowi. Bukankah buku yang sampean pamerkan sebagai referensi saat hadir sebagai saksi kasus makar dengan tersangka Egy Sujana sekitar bulan Mei 2019 yang silam? Bukankah itu sudah diklarifikasi oleh Kementerian Kominfo melalui laman kominfo.go.id 30 Mei 2019 dengan judul Disinformasi Konteks Buku People Power yang dibawa Amin Rais? Supaya lebih jelas saya bacakan saja ya Mbah. Penjelasan. Di tengah pro kontra seruan People Power beredar sebuah unggahan di sosial media yang menampilkan politikus senior PAN Amin Rais tengah memperlihatkan sebuah buku dengan judul Jokowi People Power saat beliau diperiksa sebagai saksi terkait dugaan makar atas tersangka Egy Sujana. Diperiksa polisi dugaan makar, Pak Amin Rais bawa buku Jokowi People Power cerdas. Demikian narasi yang dibuat dalam unggahan tersebut. Setelah ditelusuri ditemukan adanya upaya pelintiran konteks buku Jokowi People Power. Buku tersebut tidak berisi ajakan melakukan People Power sebagaimana yang dinarasikan oleh Amin Rais. Buku Jokowi People Power adalah sebuah catatan yang dibuat oleh Bimo Nugroho almarhum dan M. Yamin Pancastia almarhum tentang pelajaran dalam proses kerja politik sukarela yang dilakukan oleh banyak pihak, organisasi, kelompok pada pemilihan presiden tahun 2014. Oleh karenanya, langkah Amin Rais menunjukkan buku itu diprotes oleh keluarga Bimo Nugroho yang disampaikan melalui surat terbuka di akun Twitter.
Keluarga Bimo menilai konteks people power Amin Rais lebih didasari oleh kepentingan politiknya. Mungkin saking gemarnya mengoleksi berita-berita bohong, isi buku pun sampean pelintir sedemikian rupa untuk memanjakan nafsu syahwat politik kebencianmu, sampai-sampai membuat istri almarhum Bimo Nugroho, Mbak Tati Apriliana, murka dan mengirimkan surat terbuka buat Mbah Amin melalui akun Twitter Putri Gusmus Rembang, Mbak Ines Suroia pada tanggal 20 Mei 2019. Dalam Twitternya itu, Mbak Ines Suroia bilang, surat terbuka dari keluarga Mas Bimo Nugroho almarhum, penulis buku Jokowi People Power, disertai dengan pernyataan Mbak Tati, istri almarhum Bimo. Sungguh bukan tauladan dan bukan laku etik yang patut ketika karya Pak Bim yang sudah tak bisa melakukan bantahan digunakan Amin Rais untuk kepentingan narasi politiknya. Sungguh tak terbayang betapa geramnya hati Mbak Tati atas ulah Mbah Amin semacam itu. Mbah Amin sudah membaca dan memberikan respon belum, Mbah? Sudah minta maaf juga belum? Supaya jelas saya bacakan kembali ya, Mbah, suratnya. Surat terbuka untuk Amin Rais. Kemarin 24 Mei 2019 dari beberapa grup WA yang kami ikuti, kami mendapat kabar tentang ulah Amin Rais yang membawa dan memamerkan sebuah buku berjudul Jokowi People Power saat ia diperiksa di Polda Metro Jaya sebagai saksi dalam kasus dugaan makar dengan tersangka Egy Sujana. Dipamerkannya buku tersebut oleh Amin Rais di hadapan awak media tentu saja mengagetkan kami, anak dan istri Bimo Nugroho, penulis buku tersebut. Buku Jokowi People Power adalah sebuah catatan yang dibuat oleh Bimo Nugroho almarhum dan M. Yamin Pancastia almarhum tentang pelajaran dalam proses kerja politik sukarela yang dilakukan oleh banyak pihak, organisasi, kelompok dalam pemilihan presiden tahun 2014. Bukan buku tentang ajakan melakukan people power sebagaimana yang dinarasikan oleh Amin Rais. Kita sama mengetahui hari-hari belakangan Amin Rais dan gerombolannya lantang berteriak tentang seruan people power sebagai ekspresi politik mereka dalam mengkritisi atau mengganggu tanda tanya proses politik elektoral yang tengah berlangsung dan merecoki jalannya pemerintahan yang sah. Perihal posisi politik yang diambil Amin Rais dan gerombolannya sesungguhnya bukanlah urusan kami, keluarga dari almarhum Bimo Nugroho. Kepentingan yang diusungnya juga bukan tanggung jawab kami. Tetapi kami sebagai anak-anak dan istri almarhum Bimo Nugroho sangat berkeberatan dengan digunakannya buku karya orang yang kami kasih tersebut dalam upaya Amin Rais menggiring opini publik tentang adanya Jokowi People Power. Meskipun secara tersurat itu tidak dikatakannya, gestur politik yang ditunjukkan lead pamer buku tersebut sepenuhnya membuat orang akan berpikir tentang adanya Jokowi People Power. Patut diduga dengan kuat Amin Rais sedang mencari relevansi people power yang diserukannya. Disinilah keberatan kami sebagai keluarga almarhum Bimo Nugroho timbul. Kami menolak upaya tak beretika yang dilakukan Amin Rais dengan menggunakan hasil tulisan orang yang sudah tidak bisa melakukan bantahan untuk kepentingan politik pribadinya. Politisasi buku Jokowi People Power tidak sepatutnya dilakukan. Kami meminta kepada Amin Rais untuk menjelaskan tujuannya dalam politisasi buku Jokowi People Power tersebut. Tertanda Tati Apriliani, istri Bimo Nugroho, Hayuning Sumbodro, Betari Kinayungan, Sangayu Piwulang Sae, anak-anak Bimo Nugroho. Hadeh, sudah ketahuan kalau Mbah Amin menyalahgunakan buku karya almarhum Bimo Nugroho dan M. Yamin Pancastia almarhum untuk kepentingan politik. Kok malah kembali dipamerkan di Solo yang nyata-nyata dipamerkan dengan penuh kebanggaan sebagai rujukan di balik rencana aksi people power untuk menggulingkan pemerintahan yang sah. Jangan-jangan sampean belum minta maaf kepada keluarga almarhum Bimo Nugroho dan M. Yamin Pancastia almarhum. Kalau memang belum, tetap sempatkan untuk memohon maaf ya Mbah, agar semakin tidak terus-terusan dihantui kesalahan demi kesalahan di balik kelakuan Mbah Amin. Bener loh ya. Tapi menurut dugaan saya dengan menggunakan nama dan istilah apapun, upaya penggulingan terhadap pemerintahan yang sah tidak akan pernah berhasil.
Apalagi mayoritas rakyat di negeri ini dengan dukungan aparat TNI dan Polri tidak akan pernah rela negeri ini diacak-acak oleh pihak-pihak tertentu yang diduga memiliki rasa dendam dan sakit hati kepada pemerintahan yang sah. Kalau mau dalam tanda kutip people power, benar seperti yang disampaikan Mbah Amin. Jangan gerusa-gerusu dan sabar menunggu nanti pada tanggal 14 Februari 2024. Disitulah aksi dalam tanda kutip people power yang sah dan konstitusional, di mana rakyat menunjukkan kedaulatannya untuk memilih pasangan presiden dan wakil presiden serta wakil rakyat. Gitu aja kok repot. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.